orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling berguna bagi sesamanya. Ya, ini banyak sekali bidangnya. Orang yang berguna, misal ilmunya. Beliau pintar. Dengan ilmunya dimanfaatkan ke orang-orang yang kurang pintar, Allah cinta. Ada orang kaya. Dengan kekayaannya, dia memberikan hartanya kepada orang yang kurang mampu, dia dicintai oleh Allah. Orang yang biasa, orang yang melarat, dengan melaratnya ia bersabar, tidak mengeluh, dan menolong orang lain, dia dicintai oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas kitab Nashoihul Ibad, nasihat bagi para hambanya Allah, karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Dalam kitab ini beliau mengumpulkan berbagai macam hadis, asar sahabat, dan qaul-qaul para ulama, dijadikan satu dalam bentuk kitab ini yang isinya semuanya adalah berupa nasihat. Jadi ini sangat cocok bagi kita selaku hamba Allah yang dimana dalam keseharian kita pasti membutuhkan nasihat. Maka dari itu insya Allah ke depan saya akan membuat video secara berkesinambungan terkait kitab pembahasan nasihat-nasihat ini. Dalam kitab ini juga pembahasannya berdasarkan jumlah-jumlah perkara. Misal membahas tentang 2 perkara, yang membahas tentang 3 perkara, 4 perkara, hingga 10 perkara. Jadi nanti kita akan bertahap sekarang membahas tentang nasihat-nasihat yang memuat 2 perkara. Yang pertama adalah iman dan solidaritas terhadap sesama. 2 perkara, iman dan solidaritas terhadap sesama. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, khoslatani la syai'a afdalu minhuma, al-imanu billah wan nafhu lil muslimin. 2 perkara yang tidak ada satupun yang dapat melebihi keutamaan dari keduanya, yakni adalah iman kepada Allah dan berbuat kebajikan kepada kaum muslimin. Jadi 2 perkara ini tidak ada yang lebih baik di antara 2 perkara ini, yang tidak ada perkara lain yang lebih baik daripada 2 perkara ini. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, yang kedua berbuat kebajikan kepada sesama kaum muslim. Ini secara tidak langsung juga senada dengan hablum minallahnya harus positif, hablum minan nasnya juga harus bagus. Jadi memang benar kita hidup di dunia ini tidak lepas dari 2 garis ini ya. Vertikal, horizontal. Vertikalnya juga harus bagus kepada Allahnya. Horizontalnya juga harus bagus kepada sesama manusia. Ini nasihat yang pertama. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man asbahala yanwi zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana, wa man asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada'a hajatil muslimin kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah. Barang siapa yang bangun pagi, ketika bangun ia sudah memiliki maksud untuk tidak berbuat zalim, maka perbuatan dosa yang telah dilakukannya akan diampuni oleh Allah. Dan barang siapa yang bangun dengan maksud untuk menolong orang yang teraniaya, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya haji mabrur. Jadi misal kita dalam keadaan bangun tidur, ini pikiran masih belum normal. Dalam bangun tidur kan masih kacau, masih kosong. Tapi ada hamba-hamba pilihan, hamba-hamba yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk berbuat baik, maka selepas bangun tidur dia langsung niatnya untuk ibadah, untuk dakwah, untuk menolong, untuk berbuat baik. Maka orang-orang yang seperti ini
ini mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya haji mabrur. Tapi kita juga mendapati, saya pribadi atau kita semuanya, mungkin di zaman-zaman sekarang ini mayoritas ketika bangun tidur, mata melek, apa yang pertama kali kita pegang? Apa pertama kali yang akan kita lihat, yang akan kita awasi, yang akan kita amati? Handphone, media sosial, gadget, pesan dari kekasih, pesan dari siapapun itu. Jadi ketika kita bangun tidur yang tujuannya langsung pada dunia, maka sudah di luar dari sabda Nabi ini. Maka orang-orang yang bisa sesuai dengan sabda Nabi ini adalah orang-orang yang pilihan. Orang-orang yang betul-betul setiap waktunya terikat dengan Allah, terikat dengan akhirat, terikat dengan amal soleh. Jadi sekalipun dalam keadaan bangun tidur, karena hatinya sudah terikat, maka pasti urusannya tentang akhirat. Urusannya tentang kebaikan, kebajikan, kesolehan. Mudah-mudahan kita bisa. Namun ini perlu namanya istiqomah, perlu namanya latihan mudawamah. Bagaimana kita mengubah kebiasaan. Setiap hari kita bangun tidur, WA, Facebook, ganti. Syukur-syukur setiap bangun tidur langsung sedekah. Ini kan senada. Siapa yang bangun pagi langsung berniat, bertujuan untuk menolong orang yang teraniaya, sedekah kan juga menolong. Bukankah kita dengan bersedekah, orang yang menerima sedekah itu tertolong? Yang misal tidak bisa makan, karena sedekah kita dia bisa makan, tertolong. Jadi ini senada. Siapa orang yang ketika bangun tidur langsung teringat, sedekah, maka pahalanya seperti pahala haji yang mabrur. Ditambah lagi dengan hadis Nabi yang lain, barang siapa yang ketika pagi hari bersedekah, maka ada malaikat yang mendoakan, ya Allah, berkahilah hartanya, berikanlah perniagaan yang tidak pernah rugi. Kebalikannya, jika ada orang di pagi hari pelit terhadap hartanya, maka malaikat berdoa, ya Allah, binasakanlah hartanya dan jadikanlah perniagaannya selalu rugi. Maka ini sangat benar sekali, nasihat yang sangat jelek sekali ke kita. Usahakan kita awali hidup ini dengan berbuat baik. Insya Allah ketika awal hari kita sudah berbuat baik, maka sepanjang hari itu insya Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, orang-orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling berguna bagi sesamanya. Dan perbuatan yang paling utama adalah membuat hati seorang mukmin menjadi senang dengan menghilangkan rasa lapar, meringankan kesulitan, atau melunasi hutangnya. Dan dua perkara yang tidak ada satupun yang dapat melebihi kejahatannya adalah menyekutukan Allah dan menyengsarakan kaum muslim. Tadi dua hal yang tidak ada lebih baik keutamannya dibanding dua ini, beriman kepada Allah dan berbuat kebaikan kepada kaum muslimin. Sebaliknya, tidak ada perkara yang melebihi kejahatannya daripada dua perkara ini. Dzurhaka, yaitu menyekutukan Allah, dan menyengsarakan kaum muslim. Maka benar, khairun nas anfa'uhum linnas, khairun nas akrama dhaif falyakul khairon aw liyasmut. Jadi setiap sabda Nabi yang membahas tentang kebaikan manusia, sebaik-baik manusia, mesti kaitannya adalah dengan hablum minan nas. Pasti setiap khairun nas mesti berkaitan dengan hablum minan nas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang berguna, orang yang berkata baik atau diam, orang yang memuliakan tamu, memuliakan tetangga, orang yang mensedekahkan apa yang dicintainya,
Jadi semuanya hablum minan nas. Betapa besarnya peran hablum minan nas ini. Dan orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling berguna bagi sesamanya. Ya, ini banyak sekali bidangnya. Orang yang berguna, misal ilmunya. Beliau pintar. Dengan ilmunya dimanfaatkan ke orang-orang yang kurang pintar, Allah cinta. Ada orang kaya. Dengan kekayaannya, dia memberikan hartanya kepada orang yang kurang mampu, dia dicintai oleh Allah. Orang yang biasa, orang yang melarat, dengan melaratnya ia bersabar, tidak mengeluh, dan menolong orang lain, dia dicintai oleh Allah. Maka banyak cara, banyak jalan agar kita dicintai oleh Allah. Maka tentukan kita ini golongan yang mana. Oh, aku ini golongan orang alim. Maka bagaimana caranya agar kita dicintai oleh Allah? Oh, berbagi ilmu. Aku ini golongan yang mana ya? Oh, aku alhamdulillah diberi kekayaan yang berlimpah. Aku golongan orang kaya. Bagaimana cara dicintai oleh Allah? Bersedekah. Aduh Kang, aku golongan melarat Kang. Ya apa carane biar Allah cinta padaku? Engkau bersabar. Bantulah orang lain tidak harus dengan harta, bisa dengan tenaga. Bisa. Ada orang butuh bantuan. Orang sepuh nggak kuat ngangkat-ngangkat. Engkau tidak punya uang untuk membantu. Engkau tidak punya ilmu untuk mengajar. Engkau punya kekuatan, bantu dia angkat atau gendong segala macam, dapat pahala. Allah cinta orang yang berguna. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang berguna, orang yang bermanfaat bagi orang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.